rumahnya Pak Erwin yang ada di foto? Iya, ya. Kayaknya benar. Iya, benar. Pak, ini uangnya, Pak. Cepetan, Pak, kembaliannya. Cepetan dong, Pak. Anak kamu sudah keterlaluan. Ternyata benar kata pepatah. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Bapaknya koruptor, anaknya bajingan. Si Ferdi kenapa? Dia mengakali uang Mia. Bayangkan, dia minta 3 juta. 3 juta. Kamu nggak ngaca ya? Ngaca dong, ngaca. Masa si Ferdi cuma ngambil uang 3 juta rupiah dari orang kaya itu, kamu sudah mencak-mencak kayak orang kebakaran jenggot. Nah, sementara kamu sendiri, kamu rampas semua harta mereka dengan memperalat kami sekeluarga. Pokoknya saya tidak mau tahu. Kamu bilang sama anak kamu, saya tidak mau dia merusak rencana saya. Oke. Tapi saya minta uang tambahan sebanyak 10 juta rupiah. Kalau tidak, jangan coba-coba sok ngatur, jangan coba-coba improvisasi. Gimana? Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa. Tapi perjanjian kita batalkan. Saya lupa. Ternyata kamu lebih bajingan daripada saya. Saya cuma merampok satu orang wanita. Tapi kamu merampok negara. Bagus. Saya senang kamu sadari itu. Tapi ini mau bicara atau mau ngasih duit? Oke. Saya tidak bawa uang sekarang. Tapi saya akan segera kembali. Sore-sore gini mau kemana? Panjang umur kamu. Mama dan Papa barusan ngomongin soal kamu lagi. Paling ngomongin soal perjodohan saya. Iya kan? Iya, apalagi. Basi. Tar dulu. Urusan perjodohan buat kamu memang sudah bukan jadi masalah. Tapi untuk Mbak sekarang sudah menjadi urusan pribadi Mbak. Tahu nggak? Tadi Papa dan Mama sudah nugasin Mbak untuk mencarikan kamu jodoh. Bosen banget. Sampai kapan kamu akan lari dari masalah? Mbak tetap akan mencarikan seorang calon istri untuk kamu. Aduh, ya ampun Mbak, sorry banget Mbak, sorry beneran asli saya nggak sengaja, sorry ya. Kalau saya tidak mau maafkan gimana? Bukannya dengan minta maaf udah cukup sopan? Kamu memang gadis yang baik. Kenalkan, saya Ira. Mita. Kapan-kapan kita bisa ketemu lagi kan? Oh ya bisa Mbak. Kalau mau ketemu, ini saya kasih kartu nama saya ya. Nih. Terima kasih. Iya. Mbak, sorry banget, kayaknya saya udah harus pergi. Soalnya takutnya teman saya udah nungguin. Oke, silakan. Duluan ya Mbak? Iya. Silakan Bu.
Kayaknya dia gadis berkelas. Gak ada salahnya kalau aku menjodohkan dia dengan Hari. Baik, Bu. Makasih. Mbak, temannya belum datang? Belum, kamu? Iya, saya juga belum datang, Mbak. Temannya masih sendiri. Silakan duduk, Mbak. Janjian di Jakarta kalau nggak buru-buru bisa telat. Namanya juga Jakarta. Kalau nggak macet bukan Jakarta namanya. Bener banget tuh, Mbak. Halo, Met. Fer. Aduh, sorry kelamaan. Aku cari parkir dulu. Oh, yaudah nggak apa-apa. Kenalin dulu dong, Mbak. Ini Mbak Ira, Ferdinand Mbak Ira. Ferdinand. Ira. Pacar kamu. Oh, bukan. Nov? Hai, Ra. Nah, itu teman saya datang. Saya pergi duluan ya. Loh, Mbak, kok buru-buru amat? Udah, ajak temannya suruh gabung di sini. Aku kan punya kartu nama kamu. Nanti lain kali aku telepon dan kita ketemuan lagi, ya? Iya, oke. Mari. Yuk. Siapa sih, Met? Oh, tadi kita ketemu di toilet gitu, dan kayaknya orangnya seru banget buat jadiin temen. Aduh, aku ke toilet dulu ya. Nggak tahan nih. Sip. Kamu kenapa, Met? Enggak apa-apa kok. Nggak apa-apa kok nangis. Yaudah deh, pesan makan yuk sekarang. Ya udah. Mas. Sayang, kamu dukunin aku ya? Kok kayaknya aku tergila-gila banget sama kamu? Enak aja nuduh orang. Habisnya, begitu ketemu kamu, kayaknya yang kebayang cuma muka kamu. Aku nggak bisa lepas deh dari kamu kayaknya. Itu tandanya kita jodoh, sayang. Aku juga gitu kok. Waktu aku lihat kamu, aku langsung jatuh cinta sama kamu. Aku nggak bisa makan, tidur. Pokoknya segala-galanya buat kamu deh, sayang. Sayang, aku tuh nggak bisa hidup tanpa kamu, sayang. Aku juga sayang. Nanda, kamu ngapain senyum-senyum begitu? Baru bangun ya? Enggak, Mah. Nanda lagi ngebayangin gimana rasanya bisa jadi orang kaya, Mah. Supaya bisa bikin mantan pacar Nanda cemburu. Kalau kamu cuma tidur sepanjang hari tanpa melakukan apa-apa, bagaimana kamu bisa jadi orang kaya? Atau jangan-jangan kamu sedang merencanakan hal-hal yang ngawur seperti dulu? Enggak, Mah. Nanti malam tuh aku ada kerja sampingan. Gantiin tugasnya temen. Makanya siang ini aku tidur. Kerja sampingan malam-malam? Kerja apaan kamu? Mama jangan curiga dulu dong. Mama gak curiga sama kamu.
Cuman mama nggak yakin sama lingkungan pergaulan kamu. Apalagi kalau kamu sampai melakukan pekerjaan yang nggak jelas seperti dulu. Waktu kamu membohongi sepupu mama, Tante Indah. Ingat kan? Mah, pokoknya kerjaan aku tuh nggak ngerampok dan nggak ada hubungannya dengan minum-minuman keras, apalagi narkoba segala. Lalu apa dong? Mama, nanti kalau sudah waktunya, pasti Mama tahu kok. Apa? Lu mau pinjam lagi sama gue 1 juta? Waktu itu aja belum bayar sama gue. Sekarang lu mau pinjam lagi? Aduh, Nda, lu buat apaan sih lu? Aduh, Dit, lo kayak nggak tahu gua aja sih. Gue ini pengen banget dapetin Preti, men. Kemungkinan besarnya tuh ada. Yang gua tahu nih, dia tuh udah feeling sama gue. Nah, untuk nutupin keraguan dia sama gue butuh duit, men. Nanda. Preti itu kan tajir. Mana mungkin lah dengan modal 1 juta lu bisa dapetin dia. Biarpun lu jual rumah sekalipun, gua rasa nggak mungkin deh lo. Please, Dit, butuh duit nih. Ya deh, yang waktu itu sama yang sekarang gue gabungin deh. Lo mau bunga berapa? Gue kasih deh. Oke, gue pegang kata-kata lo. Tapi lo harus janji, jangan sampai tuh cewek lu macem-macemin. Gue nggak mau kena dosa karena lo. Oke? Oke, gue janji. Begitu lo pinjemin gue duit, gue akan cerita apa rencana gue sama lo. Deal? Wah, kelihatannya lo udah mulai suka ya sama si Nanda. Ada sih dikit. Ya tapi gue perlu penjajakan dulu. Dia tuh orangnya bener apa enggak. Gue sih kalau pacaran for fun aja udah gak mau deh. Gue mendingan mundur. Gue udah capek dikecewain terus. Wah. Kelihatannya lo udah mulai berpikir dewasa deh. Cie. Ya harus dong. Masih sih udah tua kayak begini masih kayak ABG aja. Berarti lo udah bilang belum sama bonyok lo kalau mau nginep di rumah gue? Udah. Lo ngomong apa lagi sama mereka? Pasti bilang kalau ortu gue lagi pada pergi, ya kan? Sejak kapan sih gue harus punya alasan buat nginep di rumah lo? Bener ya Mbak, tolong dicariin biar Hari cepat dapat jodoh. Iya, selamat malam. Ma, sekarang Mama nggak usah telepon teman-temannya Mama lagi untuk mencarikan jodoh buat Hari. Loh, kenapa? Ira tadi ketemu gadis yang cantik, udah begitu baik dan sopan. Dan sepertinya sih dia dari keluarga berada. Dia pasti cocok untuk Hari. Namanya Mita. Mita. Kamu yakin pasti cocok sama Hari? Kayaknya sih cocok, Ma. Karena yang satunya ganteng, yang satunya lagi cantik. Mama sih setuju saja. Terus kapan rencana kamu mau kenalin dia ke Hari? Ya sabar dong, Ma. Ira kan harus telepon Mita dulu. Ira bicarakan hal ini dan kalau dia setuju, secepatnya Ira akan bawa ke sini. Tapi, Ma, soal ini jangan diomongin ke Hari dulu. Ira ingin membuat suatu kejutan besar buat dia. Biar dia tidak bisa ngelak lagi. Bob, kok makanannya nggak dimakan? Kamu memikirkan Mia ya? Mia sudah cukup tua untuk sadar dan menerima risiko dari apa yang dia sudah perbuat. Saya cuma memikirkan Mita. Saya nggak mau dia jadi korban atas kebodohan apa yang sudah diperbuat oleh ibunya sendiri. Karena ibunya sudah membukakan pintu bagi si bajingan Andre. Meskipun Mita anak Andre, tapi saya yang telah membesarkan Mita. Dan saya sudah anggap Mita darah daging saya sendiri.
Indah, maafkan saya karena selama ini saya bersikap kekanak-kanakan. Maafkan saya. Bobby, ini bukan kekanak-kanakan. Saya mengerti. Saya juga punya anak yang nasibnya masih berada di tangan Anita. Saya nggak akan pernah mikirin pernikahan kalau saya belum ketemu sama mama dan kalau kakak belum nikah lagi. Dan kamu jangan pertaruhkan masa muda kamu demi mama dan kakak. Kalau memang sudah waktunya kita bertemu dengan mama dan kakak mendapatkan jodoh, Tuhan pasti akan pertemukan kita dengan mama dan akan memberikan jodoh untuk kakak. Saran kakak, kamu harus melupakan Mita dan buka pintu hati kamu dengan mencintai gadis yang lain. Nanti saya coba. Kamu ingat kan Anita? Kamu pernah cerita sama Tante kalau kamu pernah ke ruangannya Hadinata dan menemukan data-datanya Bobby. Dan kamu mengambil fotokopinya. Sekarang mana? Iya, saya ingat Tante. Ada Tante. Bagus. Sekarang juga kamu cepat bawa ke sini karena orang-orang yang akan membunuh Bobby sudah ada di sini. Supaya mereka bisa membereskan Bobby secepatnya malam ini juga di rumahnya. Kalau saya bereskan dia di rumahnya dan pada malam hari, polisi akan curiga bahwa kejadian itu merupakan pembunuhan. Lalu mereka akan menelusuri semua kemungkinan yang akhirnya bisa-bisa menyeret dan menjerat Anda. Makanya, demi keamanan dan ketenangan pemberi order dan pelaksana, saya akan membereskan dia dengan cara saya sendiri. Ya kalau itu yang menurut Anda terbaik, lakukan saja. Tapi saya juga minta jaminan. Kalau sampai perhitungan Anda meleset, saya minta kalian untuk tutup mulut. Bagaimana? Ibu jangan khawatir. Ini mata pencarian saya. Saya rela dipenjara daripada orang lain tidak percaya lagi terhadap saya. Bagus. Ini alamat dan foto orang tersebut yang dituju. Itu orangnya tuh. Oh, Sep, enak banget ya. Santai minum kopi sambil baca koran. Ya biasalah Pak, masih cari-cari kerja. Sep, aku minta tolong. Ya, Pak. Nanti kalau Ibu Indah datang, bilang saya pergi sebentar beli obat, nggak lama ya. Nanti saya sampaikan Pak. Makasih. Ya, sama-sama. Ayo Gus ya. Oke Pak, mari Pak.
Mau apa lagi sih? Saya minta kamu bunuh saya. Sandiwara apa lagi nih sekarang, ha? Ini bukan sandiwara. Kenapa kalian begitu membenci saya? Hah? Kenapa? Sampai mama kamu menyuruh orang untuk membunuh saya. Mita, saya sangat sayang sama kamu. Saya selalu melarang kamu untuk berhubungan dengan Denny. Kamu tahu, sekarang Denny sedang berhubungan dengan anak bos, sementara kamu dilempar begitu saja. Tapi kalau kalian tetap membenci saya, silakan bunuh. Bunuh saya. Bunuh! Ada apa itu ribut-ribut? Ayo. Tapi saya lebih senang kalau kamu yang bunuh. Ayo, tunggu apa lagi? Bunuh saya! Bunuh! Bunuh saya! Bunuh saya! Ada apa ini? Jadi aku campur, Pak. Ini urusan saya. Hah? Mita, bunuh saya! Bunuh! Iya, kalau mau mati jangan di sini dong. Mita, bunuh saya! Bunuh! Kenapa kamu diam? Nyusahin orang aja. Mita! Mita! Yo! Bibi! Bibi! Iya, Nya. Saya mau pergi. Nanti kalau Non Mita datang, suruh dia handphone saya ya. Baiknya. Kamu hati-hati di rumah. Kunci Iya. semua pintu ya kalau saya nggak ada. Baiknya. Mita, kok kamu tumben pulang jam segini? Ada apa lagi? Mah, kenapa sih semua orang harus segitu bencinya sama papa? Kamu ketemu dia lagi? Iya. Jadi dia berhasil membujuk kamu. Dan dia pasti bilang sama kamu bahwa papanya bukan pembunuh opa kamu, ya kan? Dan pasti dia bilang sama kamu bahwa dia tidak pernah berselingkuh dengan perempuan yang namanya Indah. Begitu? Dan kamu sekarang mau berubah pikiran karena kamu percaya sama dia, iya? Mah, papa tuh nggak bisa disalahkan atas kesalahan Surya yang telah membunuh Pak Hartawan. Dan saya juga nggak akan membenci papa dengan alasan itu, Mah. Tapi tetap aja saya kecewa sama papa karena papa telah mengkhianati mama dengan cara berselingkuh dengan perempuan yang bernama Indah itu. Dan dia juga nggak akan pernah bisa mempengaruhi saya untuk mendengarkan semua kebohongannya. Kalau pendapat kamu demikian, ya sudah. Terus kenapa dia sekarang menjadi objek pembicaraan lagi? Dan kenapa kamu komplain semua orang benci sama dia? Merasa kecewa dan benci sama orang itu merupakan hak bagi orang yang pernah disakiti, Ma. Tapi bukan berarti kita jadi punya hak untuk menghancurkan hidup orang lain. Seperti yang Mama lakukan ke Papa. Mita, Mama berani bersumpah demi Allah. Meskipun Mama sangat membenci Papa kamu, tapi Mama tidak pernah punya niat untuk membunuh dia. Kita bukan berasal dari keluarga pembunuh, Mita. Justru dia yang membunuh Mama. Kamu masih ingat kan? Ma, kalau tadi Mita ngeliat keadaan Papa seperti tadi, Mita mempunyai keraguan kalau Papa nggak akan mungkin melakukan hal setega itu, Ma. Jangan pernah percaya pada keraguan, Mita. Demi uang, manusia bisa hilaf. Apalagi sekarang Papa kamu tidak punya apa-apa lagi, Mita. Sekalipun Mama tidak suka lagi sama dia, tapi Mama yakin itu fitnah, Mita. Mama yakin sekali. Kamu masih terlalu muda. Dan kamu masih terlalu muda untuk membedakan mana sandiwara dan fakta. Jangan pernah memakai umur saya sebagai senjata untuk mengatakan kalau mata hati saya buta, Ma. Jangan pernah. Kenapa, Bu? Ada masalah sama istri saya lagi?
Enggak, Pak. Cuma kemarin saya ketemu dengan istri Bapak, Ibu Indah. Benar, Pak. Persis dia orangnya yang saya lihat di foto yang Bapak perlihatkan. Ibu bicara sama dia. Tidak, Pak. Saya nggak sempat. Saya melihat dia dari mikrolet. Dia bersama seseorang di mobil lain, Pak. Sewaktu dia memberi uang kepada pengamen di lampu merah, saya cepat-cepat turun dari mikrolet. Tapi mobilnya keburu jalan, Pak. Saya sangat menyesal. Saya tidak bisa bicara dengan dia. Saya rasanya pernah, Pak, ketemu dengan istri Bapak. Tapi di mana ya? Saya lupa. Dia pergi meninggalkan saya hanya karena kesalahpahaman. Dan saya berusaha mencari-cari dia supaya bisa menjelaskan masalah yang sebenarnya. Dia selalu pergi menghindari saya. Dan bahkan dia tidak mau mendengarkan penjelasan dari saya. Dia selalu ingin menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Sampai-sampai dia hamil pun dia tidak memberitahukan pada saya. Selayaknya seorang suami, saya seharusnya mendampingi dia di saat dia hamil. Supaya kita bisa berbagi rasa. Kasihan Indah. Tapi saya yakin, kalau saya sampai bisa menjelaskan masalah yang sebenarnya pada dia, dia pasti bisa menerima saya kembali. Mudah-mudahan istri Bapak, Ibu Indah itu bisa kembali kepada Bapak. Saya ikut mendoakan, Pak. Terima kasih, Bu. Pengiriman yang kemarin Halo. di meja saya siang ini. Oh iya, sebentar ya. Ya. Bisa ya? Pak Denny ada telepon. Oh iya. Dari. Sekalian sama kwitansinya ya. Ya. Halo. Halo, Den. Ya, apalagi Kayak saya siang ini nggak ada kuliah deh, habis dosennya nggak masuk. kalau kamu ngajak saya makan siang di luar, jawabannya adalah tidak. Karena kerjaan saya numpuk. Ya. Jangan so jago deh. Ya terserah sih kalau kamu mau nolak permintaan saya. Cuma kalau sampai saya ngelaporin penolakan kamu ke papa saya, permintaan saya tadi bisa berubah jadi perintah atasanmu. Halo? Lo kok diem sih? Kalau diem artinya iya loh. Ah ya udah berarti artinya iya. Pokoknya kita ketemu di tempat yang biasa. Waktunya ya seperti kemarin-kemarin deh ya. Pak, saya makan siang keluar sebentar ya. Oh iya, iya. Ya, makasih ya. Ya. Oh, Mbak Ira. Sebentar ya. Non. Ya, Ada telepon, Non. dari siapa? Katanya sih dari Mbak Ira. Non mau terima nggak? Kalau Non nggak mau terima, Bibi harus ngomong apa? Saya terima aja, Bi. Telepon yang di bawah tutup aja ya. Baik, Non. Halo? Halo, Mita. Masih ingat sama saya nggak? Saya Ira. Yang itu loh, kemarin kita ketemu di restoran Hotel Bumi Wirata. Oh, Mbak Ira. Ya ampun, apa kabar, Mbak? Baik. Mit, kamu punya waktu nggak nanti siang? Waktu sih banyak. Cuman sekarang saya lagi suntuk aja, Mbak. Orang suntuk nggak bisa diam di rumah loh. Pikiran bisa kemana-mana. Saya nggak apa-apa kok. Cuman saya butuh istirahat aja sekarang. Istirahat mental dan fisik. Kalau barusan, Mbak cuman mau mengajak makan siang di tempat yang kemarin. Dan Mbak saranin supaya kamu tidak menolak ajakan Mbak itu. Karena kamu perlu seseorang untuk berbagi. Dan Mbak bersedia menjadi kakak kamu.
Wah, Mbak. Kayaknya saya perlu belajar ngerayu dari Mbak. Kamu bisa aja. Ya udah, kita ketemuan makan siang di restoran yang kemarin, oke? Oke. Dokter ditunggu dokter Budi segera di ruang operasi. Baik. Indah, tolong tadi saya ada tulis alamat di kertas biru. Saya lupa taruh di mana. Kamu bisa cariin di map. Terima Baik, kasih. Dok. Di mana ya sus naruhnya? Kasiannya dokter Hari. Memangnya kenapa? Iya, dia kan pinter, keren lagi. Tapi kayaknya berat jodoh. Selamat siang, suster. Selamat siang, Pak. Dokter Hari ada di ruangannya. Sebentar ya, saya cek. Makasih. Suster Sinti, dokter Hari ada di ruangannya? Oh iya ada. Silakan Pak, dokter Hari ada di ruangannya. Makasih. Indah, jujur aja deh. Sebenarnya dokter Hari suka sama kamu kan? Itu cuma gosip. Tinggal sedikit, tolong diterusin ya. Saya mau ke toilet dulu. Ya. Selamat siang, suster. Iya siang. Bapak mau ketemu siapa, Pak? Saya Erwin, temannya dokter Hari. Dokter Harinya ada? Dokter Hari sedang ada di ruang operasi, Pak. Bapak mau menunggu? Boleh, boleh. Silakan Bapak tunggu di dalam aja ya. Makasih.
Denny.